Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geri Saputra. Saya Nabila Septiani. Saya Rozali. Izinkan kami di sini ingin mempresentasikan atau menampilkan sebuah hasil diskusi kami dalam mata kuliah hadis tematik ekonomi. Selamat menyaksikan dan subscribe channel kami. Jikalau ada kata yang salah dari kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun karena kami hanyalah manusia dan bermanfaatlah bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa, yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya, dan digunakan untuk kebaikan. Sedangkan definisi wakaf dalam terminologi fikih adalah penahanan pemilikan atas harta yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya, dan mengalihkan manfaat harta tersebut sebagai salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridhonya. Selanjutnya, rukun wakaf. Rukun adalah suatu hal yang keberadaannya mutlak harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun wakaf adalah: pertama, ada pihak yang berwakaf atau wakif. Pihak yang berwakaf atas harta kekayaannya harus memenuhi syarat, yakni orang tersebut telah dewasa atau balik, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum wakaf, harus didasarkan atas kehendak sendiri, tidak boleh ada unsur paksaan sedikit pun di dalamnya. 2. Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan. Objek dari wakaf dapat berupa benda bergerak yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas suatu bangunan. Adapun objek wakaf lainnya ialah benda bergerak yang terdiri dari uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada penerimaan dan pengelolaan harta wakaf atau nazir. Penerima wakaf haruslah seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum, dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Keempat, adanya sigat berupa ijab qabul yang dilafazkan. Lafaz artinya ucapan dari orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu atas sebuah objek wakaf. Selanjutnya, syarat wakaf. Syarat yang pertama adalah syarat untuk pihak yang berwakaf. Yang pertama, memiliki akal yang sehat, dewasa atau balik, bisa mengerti dan paham keadaan sekitar, tidak dibatasi penyakit mental atau lalai meski melalui wali, dan merupakan pemilik sah terhadap barang yang diwakafkan. Selanjutnya, syarat adanya sigat berupa ijab qabul yang dilafazkan. Adapun syaratnya adalah bersifat untuk selamanya, dilakukan secara langsung dan bersifat mengikat, tidak adanya unsur kebatilan yang bertentangan dengan tujuan wakaf, bersifat transparan, atau adanya penjelasan terkait peruntukan wakaf. Penerimaan wakaf bisa kepada seseorang ataupun lebih seperti kepada fakir miskin, para ulama, para pejuang, tempat ibadah, atau tempat belajar, dan tentu saja merupakan orang yang memang pantas untuk memiliki harta wakaf tersebut. Lalu syarat harta yang diwakafkan atau mauquf, yaitu memiliki niat dan manfaat, diketahui atau memiliki wujud yang bisa diketahui, dan dimiliki oleh pewakaf dengan kepemilikan penuh. Selanjutnya, macam-macam wakaf. Yang pertama, wakaf ahli atau khusus. Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya, wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau famili, lingkungan keluarga sendiri. Yang kedua, wakaf khairi atau umum.
Wakaf khairi secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya, tujuan wakaf. Yang pertama, menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pembinaan hubungan kasih sayang antar wakif dengan anggota masyarakat. Yang ketiga, keuntungan moral bagi wakif, yaitu pahala yang secara terus-menerus selama wakafnya dimanfaatkan. Penerima wakaf, pahala yang dalam istilah Al-Quran sawab, ialah kenikmatan abadi di akhirat kelak. Keempat, sumber pengadaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk masa yang lama. Hadis-hadis tentang wakaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, para ulama menafsirkan sedekah jariah yang mengalir pahalanya adalah wakaf. Karena wakaf adalah satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh penerimanya. Dalam hadis lain juga menyebut tentang wakaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan, banallahu lahu mislahu fil jannah." Artinya, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan dia istana di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut dijelaskan apabila seseorang mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid, ia akan mendapat istana juga di surga, seperti masjid itu juga. Barakallahu fikum. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait dengan hibah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hibah berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Menurut definisi syarah, hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya imbalan, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup. Sementara itu, menurut istilah, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa menukarnya. Seterusnya, jenis-jenis hibah. Ada 2. Yang pertama, hibah barang. Hibah barang pemberian berupa barang atau harta yang memiliki nilai manfaat secara sukarela seperti mobil dan perhiasan emas. Yang kedua, hibah manfaat. Hibah manfaat pemberian berupa barang yang masih menjadi hak pemberi, akan tetapi penerima barang masih bisa manfaatkannya karena memiliki hak pakai atau guna. Selanjutnya, rukun hibah. Ada 3. Yang pertama, pemberi atau wahib. Pihak pemberi hibah perlu memenuhi persyaratan tertentu agar dapat melangsungkan proses sesuai syariah Islam. Yang kedua, penerima atau wahublah. Tidak ada syarat tertentu untuk penerima hibah, namun diperlukan wali yang sah apabila penerima masih di bawah umur atau orang yang tidak berakal sehat. Yang ketiga atau terakhir, barang yang dihibahkan atau mauhub. Sama seperti pemberi hibah, barang yang dihibahkan perlu memenuhi persyaratan tertentu agar prosesnya dianggap sah. Syarat untuk hibah. 1. Syarat pemberi hibah. Pemberi hibah perlu memenuhi persyaratan berikut agar proses pemberian barang yang dihibahkan sah, yakni mereka atau mampu secara finansial dan balik atau sudah dewasa, berakal sehat, merupakan pemilik sah dari barang yang dihibahkan. Kedua, syarat penerima hibah. Penerima hibah perlu dipastikan benar-benar ada waktu serah terima secara langsung, seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya. Penerimaan barang hibah bisa diwakilkan jika penerimanya masih di bawah umur,
atau gila. 3. Syarat barang yang dihibahkan. 1. Benar-benar ada. 2. Merupakan milik pemberi. 3. Bernilai. Dan 4. Dapat dimiliki zatnya. Hadis terkait hibah, di mana hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam an Khalid bin Adi annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ja'ahu min akhihi ma'ruf min wala yarudduhu fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi ghairi israfin wala mas'alatin falyaqbiluhu. Rawahul Ahmad. Dari Khalid bin Adi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaklah diterima, jangan ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan kepada kalian semua. Jikalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi semua umat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum